Welcome back di channel Film L, channel yang berisi tentang alur cerita dari film-film kesayangan teman-teman. Kali ini kita akan membahas sebuah film drama keluarga yang berjudul Children of Heaven, yang berarti anak-anak dari surga. Film yang dirilis di tahun 1997 ini disutradarai oleh Majid Majidi, lalu pernah masuk nominasi Academy Award untuk kategori film berbahasa asing terfavorit. Karena film ini mampu menginspirasi jutaan penonton melalui cerita yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua kalangan. Selain daripada itu, dalam film ini juga tergantung penuh dengan pesan moral dan amanah dalam kehidupan. Pesan moral apa saja yang teman-teman dapat dari film ini? Silahkan teman-teman dapat menulisnya di kolom komentar ya. Baik, tanpa terlalu banyak basa-basi, mari kita masuk ke awal filmnya. Film dimulai di sebuah pemukiman sederhana. Terlihat seorang anak laki-laki yang sedang menjahit sepatu milik adiknya. Anak tersebut bernama Ali Mandegar. Anak laki-laki yang berusia 9 tahun dan masih duduk di bangku sekolah kelas 3 sekolah dasar. Keseharian Ali sepulang sekolah adalah membantu orang tuanya. Kedua orang tua Ali ini adalah keluarga yang dapat dibilang tidak mampu. Lalu hari itu Ali singgah ke toko sayuran untuk membeli kentang. Ia menyimpan sepatu adiknya itu di sebuah kotak sayuran. Saat Ali sedang memilih kentang, tiba-tiba datang pengepul barang bekas yang tanpa sengaja mengambil sepatu milik adik Ali yang tersimpan di dalam sebuah kantung kresek. Ali pun terkejut karena sepatu adiknya yang ia simpan telah hilang. Ia pun mencoba mencarinya dan tanpa sengaja menjatuhkan sayuran di toko tersebut, sehingga pemilik toko marah kepada Ali dan mengusirnya. Sampainya di rumah, tanpa sengaja Ali mendengar pemilik rumah sewa yang sedang marah-marah kepada ibunya karena telat membayar uang sewa selama 5 bulan. Karena ayah Ali merupakan pekerja serabutan, maka orang tua Ali tidak punya uang untuk membayar sewa rumah. Saat memasuki rumah, ia melihat adiknya yang bernama Zahra yang sedang menjaga adiknya yang masih bayi. Zahra menanyakan tentang sepatunya. Lalu Ali menjelaskan dengan raut wajah sedih kepada Zahra bahwa sepatunya telah hilang saat ia ke toko untuk membeli kentang. Zahra sedih mendengar jawaban tersebut karena sepatu itu hilang dan hanya sepatu itu yang dia punya untuk sekolah. Ali berjanji akan mencari lagi sepatu adiknya dan meminta Zahra untuk tidak menceritakan kepada ibunya. Diam-diam Ali pergi ke toko sayuran untuk mencari sepatu adiknya. Namun pemilik toko lagi-lagi memergoki Ali dan mengusirnya. Dan Ali pun lari, kemudian karena kelelahan ia singgah untuk minum dan bertemu dengan kawan ayahnya yang saat itu meminta kepada Ali untuk mengantarkan gumpalan gula kepada ayahnya untuk acara keagamaan. Karena di sini ayah Ali juga seorang marbot atau pengurus masjid. Malam harinya terlihat ayah Ali yang bernama Karim sedang menghaluskan gula sambil marah-marah kepada istrinya karena memaksakan diri untuk bekerja mencuci karpet dengan kondisi yang masih sakit. Saat Zahra selesai mengangkat jemuran, ibunya meminta Zahra membuatkan teh untuk ayahnya. Ayah Zahra selalu memuji teh buatannya dan menanyakan kepada Zahra kenapa tidak membawakan gula yang ada di depan itu. Lalu dengan polosnya Zahra meminta ayahnya untuk mengambil gula yang ada di depannya. Namun dengan sabar ayahnya menjelaskan bahwa gula itu milik masjid dan bukan hak milik untuk memakainya. Meskipun dengan kondisi kurang mampu, Karim melarang anak-anaknya untuk memakai barang yang bukan hak miliknya. Kemudian diam-diam Zahra menuliskan sesuatu untuk kakaknya. Ia menanyakan sepatunya lagi yang akan dipakainya untuk ke sekolah besok. Karena Ali tidak membebani ayahnya yang tidak mempunyai uang untuk membeli sepatu baru, Ali pun berinisiatif untuk mengajak Zahra untuk bertukar sepatu miliknya. Karena Zahra masuk sekolah pagi dan Ali yang masuk sekolah siang. Ali pun memberikan sebuah pensil untuk Zahra agar adiknya tidak sedih lagi.
Keesokan harinya, Zahra berangkat sekolah dengan memakai sepatu kakaknya. Meskipun terasa longgar dan merasa malu, Zahra pun tetap memakai sepatu itu daripada ia tidak masuk sekolah sama sekali. Awalnya Zahra merasa malu karena memakai sepatu milik kakaknya. Namun ia berusaha untuk tetap percaya diri. Kemudian siang harinya ternyata Ali menunggu Zahra di sebuah gang. Saat Zahra pulang sekolah, ia berlari sekuat tenaga untuk bertukar sepatu dengan Ali agar kakaknya tidak terlambat sekolah. Setelah bertukar sepatu, Ali pun berangkat ke sekolah sambil berlari. Karena takut ia terlambat, namun sesampainya di sekolah, pintu gerbang terlihat sudah tertutup dan Ali tetap masuk sekolah. Lalu guru konseling sempat melihat Ali yang terlambat masuk. Beruntung sang guru tidak memanggilnya. Sepulang sekolah, Ali melihat Zahra sedang mencuci piring dan ia menceritakan kepada adiknya bahwa ia terlambat masuk sekolah. Zahra melihat sepatu kakaknya yang kotor dan ia malu memakai sepatu kakaknya yang kotor. Dengan senyuman, Ali mengajak Zahra untuk mencuci sepatu itu bersama-sama. Sungguh Masya Allah, terlihat kebahagiaan tanpa rasa mengeluh di wajah Ali dan juga Zahra. Saat menjemur sepatu, terlihat kawan Ali yang datang mencarinya dan mengajak bermain bola. Namun Ali menolaknya karena ia harus menjaga ibunya yang sedang sakit. Malam harinya saat berkumpul keluarga, terlihat sang ibu memuji Zahra yang hari itu menyelesaikan semua pekerjaan rumah dan Ali juga membantu adiknya. Meskipun hidup dalam kondisi kurang mampu, orang tua Ali dan Zahra tetap memberikan penghargaan berupa pujian kepada kedua anaknya yang rajin membantu pekerjaan rumah. Dan malam itu cuaca sedang hujan. Zahra membangunkan kakaknya yang sedang tidur untuk mengangkat sepatunya karena takut kehujanan dan juga basah. Keesokan harinya Zahra berangkat sekolah dan ia melihat sepatu anak-anak yang bagus di sebuah toko. Saat itu Zahra sedang ada ujian dan ia mempercepat pengerjaan ujiannya agar bisa cepat pulang, lalu bertukar sepatu dengan kakaknya. Di tengah perjalanan, tanpa disengaja, Zahra menjatuhkan sepatunya ke solokan yang aliran airnya sangat deras. Zahra berusaha mengejar sepatu itu, namun tidak dapat meraih sepatunya hingga akhirnya sepatu tersangkut dan Zahra tidak dapat mengambilnya. Ia pun menangis karena hanya itu sepatu satu-satunya dan Zahra juga takut kakaknya marah kepadanya. Kemudian muncul pemilik toko yang saat itu melihat Zahra menangis dan membantunya untuk mengambil sepatu Zahra. Ketika bertemu dengan Ali, Zahra menjelaskan bahwa sepatunya basah karena jatuh ke selokan dan Zahra tidak mau memakainya karena terlalu longgar. Ali pun meminta adiknya untuk memaklumi kondisi sekarang karena ayahnya sedang tidak memiliki uang untuk membelikan sepatu baru. Setibanya di sekolah, Ali terlambat lagi. Kemudian guru konseling kali ini memanggil Ali, lalu menanyakan alasan kenapa terlambat lagi. Dan ia juga menanyakan kenapa sepatunya basah. Saat Ali menjelaskan, ternyata gurunya ini tidak mempercayai alasan dari Ali. Namun Pak Guru masih memberikan kesempatan dan boleh masuk ke kelas. Saat masuk kelas, terlihat guru kelas Ali memperbolehkan Ali untuk mengikuti pelajaran meskipun datang terlambat dan tidak menanyakan alasan Ali terlambat. Ketika itu Pak Guru sedang mengumumkan nilai belajar siswanya dan alhamdulillah Ali masuk ke 3 besar siswa dengan nilai tertinggi. Meskipun dari keluarga yang tidak mampu, Ali termasuk siswa yang berprestasi dan rajin belajar. Sebab itu Pak Guru tidak mempermasalahkan apabila Ali terlambat sekolah. Di saat pulang sekolah, Ali bertemu dengan Zahra dan terlihat Zahra yang masih marah kepada Ali. Kemudian Ali memberikan pulpen hadiahnya dari Pak Guru kepada adik tercintanya supaya tidak sedih lagi.
terlihat senyum di wajah Zahra menerima pemberian dari Ali. Saat malam harinya, terlihat Ibu Ali sedang membuat sup dan meminta Ali untuk mengantarkan sup buatannya kepada tetangganya yang bernama Hanom. Orang tua Ali mendidik anak-anaknya untuk peduli kepada orang lain meskipun keadaan mereka sendiri kurang mampu. Di keesokan harinya, saat upacara pagi, Zahra terlihat masih minder dengan sepatu jeleknya yang ia pakai karena kawan-kawannya memakai sepatu yang jauh lebih bagus darinya. Namun tanpa disengaja, Zahra melihat sepatu miliknya yang telah hilang sedang dipakai oleh seorang anak perempuan di sekolahnya. Namun Zahra belum mengenali anak itu, dan saat istirahat Zahra kembali mencari anak yang memakai sepatunya tadi. Dan saat ia menemukan anak itu, ia hanya bisa terdiam di sampingnya dan tidak berani menanyakannya. Akhirnya pulang sekolah, Zahra mengikuti anak itu secara diam-diam hingga ke depan rumahnya. Ali pun lagi-lagi terlambat sekolah karena Zahra yang masih mengikuti anak kecil tadi. Kali ini Ali masuk secara diam-diam, namun ternyata guru konseling sudah menunggu Ali di tangga. Karena tidak mau lagi mendengarkan alasan dari Ali, akhirnya guru tersebut menyuruh Ali untuk pulang dan kembali ke sekolah bersama ayahnya. Saat akan pulang, Ali bertemu dengan guru kelasnya, dan guru kelasnya itu membantu Ali dengan menjelaskan kepada guru konseling atas kebaikan sikap Ali selama mengikuti pelajaran di kelasnya. Sepulang sekolah, Ali dan Zahra pergi ke rumah anak kecil yang memakai sepatu Zahra tadi dan berniat akan meminta kembali sepatu itu. Anak kecil itu bernama Roya yang saat itu sedang bersiap untuk mengantar ayahnya yang akan berjualan, meskipun dengan kondisi tidak bisa melihat atau buta. Terlihat air mata Zahra yang tertahan saat melihat kondisi keluarga dari Roya. Akhirnya Ali dan Zahra mengurungkan niatnya untuk meminta kembali sepatunya karena tidak tega melihat kondisi keluarga dari Roya. Malam harinya terlihat Karim yang sedang menyiapkan minuman teh untuk tamu acara pengajian di masjid karena dia merupakan pengurus masjid, sedangkan Ali dan kawannya bertugas merapikan sepatu jamaah dan juga membagikan teh buatan dari ayahnya. Setelah selesai acara, Karim diberi alat penyemprot dan gunting rumput oleh sahabatnya yang bernama Hussein. Kemudian keesokan harinya, Karim dan anaknya itu Ali pergi keliling kota untuk menawarkan jasa mengurus kebun. Dengan alat pembelian dari Hussein kemarin, dengan menaiki sepeda sederhana, mereka berdua berkeliling kota hingga akhirnya mereka memasuki kompleks perumahan orang kaya. Karim mencoba mencontohkan kepada Ali cara memanggil pemilik rumah. Dengan menekan bel, Ali melihat ayahnya yang kebingungan dan tidak bisa menawarkan jasanya. Namun dengan bijak, Ali menawarkan jasa pengurus kebun kepada pemilik rumah. Hal itu membuat ayah Ali bangga kepada Ali, sehingga akhirnya mereka membagi tugas untuk menawarkan jasa. Namun di sini ada kejadian lucu yang terjadi saat tiba-tiba ayah Ali digonggong oleh anjing penjaga rumah. Mereka berdua pun dibuat lari terbirit-birit olehnya. Mereka pun beristirahat, dan saat Ali sedang minum, ia mendengar suara anak kecil yang memanggilnya. Ternyata anak kecil itu bernama Ali Reza dan mengajak Ali untuk bermain. Saat itu Ali Reza hanya berdua dengan kakeknya, dan terlihat Reza merupakan anak dari orang kaya yang sedang kesepian dan ingin mempunyai kawan bermain. Kemudian Ali pergi karena diajak oleh ayahnya. Namun Reza terus memanggil Ali. Tiba-tiba terlihat anak kecil dan kakek-kakek yang memanggil Ali dan ayahnya. Ternyata itu adalah Reza yang sengaja membangunkan kakeknya untuk memanggil dan memintai ayahnya mengurus kebun di rumah besar itu. Ketika Karim mengurus kebun, terlihat Ali yang menemani Reza bermain. Ternyata Reza ini selalu ditinggalkan kedua orang tuanya yang sibuk bekerja dan menginginkan seorang kawan untuk menemaninya bermain.
Di sini kita akan diperlihatkan bahwa si kaya terlihat bahagia meskipun bermain dengan anak orang miskin. Dan semoga pemandangan ini dapat kita lihat di kehidupan kita saat ini. Kemudian ayah Ali mengajak Ali pulang setelah mendapatkan imbalan atas jasanya. Dan Ali meletakkan boneka gajah di pelukan Reza yang tertidur karena puas bermain bersama Ali. Dalam perjalanan pulang, terlihat ayah Ali merasa senang dengan hasil yang didapatnya hari ini. Jika ia bisa setiap hari seperti ini, maka insya Allah keluarganya bisa hidup dengan baik dan juga dapat memberikan barang-barang keperluan sehari-hari. Namun Ali hanya ingin ayahnya membelikan sepasang sepatu untuk Zahra adiknya terlebih dahulu. Saat melewati jalan menurun, tiba-tiba rem sepeda ayah Ali rusak dan mereka meluncur dengan cepat hingga membuat mereka terjatuh menabrak sebatang pohon. Kemudian mereka pulang dengan menumpang pada sebuah mobil. Beruntung Ali dan ayahnya tidak terluka parah. Saat jam olahraga, terlihat guru Ali mengumumkan akan ada lomba lari maraton yang diselenggarakan oleh gubernur. Namun Ali tidak mau ikut karena kondisi sepatunya yang hampir rusak. Keesokan harinya, terlihat ayah Roya membelikan sepatu baru untuk anaknya dan menukar sepatu lamanya yang merupakan sepatu milik Zahra. Dan saat berangkat sekolah, Roya bertemu dengan Zahra. Kemudian Zahra yang mendengar sepatu Roya yang telah ditukar sempat agak kesal. Namun ia berusaha menahan karena ia sudah mengikhlaskan sepatunya itu. Hari-hari berikutnya Ali dan Zahra mulai terbiasa dengan bertukar sepatu. Ali pun mulai terbiasa juga berangkat sekolah dengan berlari. Hari itu saat pengumuman seleksi peserta lomba lari maraton, terlihat hadiah yang disediakan untuk juara 1, 2, dan juga 3. Melihat hadiah sepasang sepatu olahraga untuk juara 3, akhirnya Ali memberanikan diri untuk bertemu dengan guru olahraganya dan meminta izin untuk mengikuti lomba. Karena terlambat mengikuti seleksi, gurunya pun melarang Ali untuk ikut lomba. Namun dikarenakan Ali menginginkan hadiah juara 3, akhirnya Ali memohon kepada gurunya dan berjanji akan memenangkan perlombaan. Kemudian Pak Guru menguji kecepatan Ali berlari dan gurunya pun puas dengan catatan waktu berlarinya. Sesampainya di rumah, Ali memberitahu Zahra bahwa ia akan mengikuti lomba lari dan akan berusaha mendapatkan posisi ketiga karena hadiahnya adalah sepatu olahraga yang akan dia berikan kepada adik tersayangnya. Terlihat senyum tulus di wajah Zahra yang bangga akan usaha kakaknya tersebut. Keesokan harinya, saat tiba di tempat perlombaan, Ali melihat banyak anak-anak peserta lomba yang datang dengan didampingi kedua orang tuanya. Akhirnya perlombaan lari pun dimulai. Seluruh peserta segera berlari melintasi jalan yang sudah ditentukan. Terlihat Ali yang terus berlari sekuat tenaga untuk mencapai posisi paling depan. Saat berlari, ia teringat dengan adiknya yang sedang berlari untuk bertukar sepatu dengannya. Ia kasihan dengan adiknya. Satu persatu Ali melewati peserta di depannya. Saat sadar berada di posisi pertama, Ali segera memperlambat laju larinya agar berada di posisi ketiga. Saat ia sudah berada di posisi ketiga, tiba-tiba salah satu peserta menarik baju Ali sampai terjatuh. Namun dengan segera Ali bangkit untuk mengejar ketertinggalannya. Dan saat mendekati garis finish, persaingan peserta semakin ketat. Dan sekuat tenaga, Ali berlari agar ia mendapat posisi ketiga. Namun tanpa ia sadari, ia justru mendapat posisi pertama dan menjadi pemenang. Mendengar hal itu, Ali justru terlihat sedih karena ia gagal membawa pulang sepatu olahraga untuk adiknya. Bahkan saat sesi foto, ia justru menangis. Di sisi lain, terlihat Karim sang ayah yang selesai berbelanja dan terlihat dua pasang sepatu di keranjang sepeda yang ia beli untuk kedua anaknya. Sesampainya di rumah, Ali bertemu dengan Zahra
dan dia hanya menundukkan kepala tanpa bisa berkata lagi. Zahra pun berlari untuk masuk ke rumah karena adiknya yang masih bayi terlihat menangis. Ali pun merendam kakinya yang penuh dengan luka ke dalam kolam sambil tertunduk menyesal. Maka demikianlah akhir dari film ini. Di sini ada beberapa pesan yang dapat kita ambil dari filmnya. Di antaranya itu, yang pertama selalu berperilaku jujur dalam segala hal. Lalu yang kedua selalu mencari penyelesaian di setiap masalah yang dihadapi. Yang ketiga selalu memikirkan keadaan orang lain. Dan yang terakhir selalu berusaha untuk meraih prestasi setinggi-tingginya. Sekian video kali ini and see you to the next video.